Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, Harian Kompas kemarin, tanggal Kamis 3 April 2025, itu memberitakan bahwa Prabowo Megawati segera bertemu. Dan Harian Kompas juga hari ini, Jumat 4 April 2025, di halaman 3, Politik dan Hukum, itu juga memberitakan bahwa Kongres PDIP bakal bahas sikap partai. Ini merupakan suatu hal yang menarik ya, karena kita tahu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri itu selalu tertunda-tunda dalam beberapa kesempatan ya. Dan kita juga tahu pada saat Prabowo Subianto juga baru dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, itu juga sempat akan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Namun karena ada rintangan atau kendala politik pada saat itu, pertemuan itu pun gagal. Dan kini berita mengenai pertemuan itu muncul kembali karena Didit, satu-satunya atau anak tunggal Prabowo dan Titik Soeharto, itu berkunjung ke rumah Megawati Soekarno Putri ya, bersama Ketua MPR RI, itu Ahmad Muzani, itu Ketua MPR RI datang ke kediaman Ibu Mega ya. Dan kemudian di dalam pertemuan itu ya, itu Didit bersama Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra datang ke kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Ini pada hari pertama Lebaran ya. Jadi di sini menunjukkan betapa ada suatu kedekatan kekeluargaan antara Megawati dengan Prabowo. Dan Didit sendiri datang ke rumah Megawati walaupun dia tidak mewakili bapaknya ya. Paling tidak ini untuk menunjukkan bahwa ada kekeluargaan di situ. Tapi kita juga tahu yang namanya politisi itu bisa saja berteman dengan siapa saja. Atau bahkan juga seorang politisi itu bisa saja berhubungan baik, berteman baik, tapi di dalam posisi politiknya itu bisa saja berbeda. Mengapa demikian? Karena seperti yang berapa kali saya ucapkan di dalam YouTube saya, namanya politisi itu harus open-minded. Ya. Kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa kita tidak suka dengan si A atau si B, ya. Tapi kemudian ternyata dalam politik itu yang namanya kepentingan itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan posisi politik atau like and dislike politik tersebut ya. Nah, ini juga yang akan menjadi suatu pembahasan YouTube saya ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena ini masih suasana Lebaran, ini masih bulan Syawal, dan saya juga berterima kasih kepada para pemirsa YouTube saya ya, baik yang like ataupun yang dislike, karena Anda semua itu adalah penonton YouTube saya. Dan saya juga senang kepada teman-teman baik yang tadi saya katakan yang suka ataupun yang tidak suka dengan YouTube saya. Kenapa demikian? Karena baik yang suka ataupun yang tidak suka itu masih tetap menonton YouTube saya. Bahkan bisa saja orang yang tidak suka itu justru menjadi penonton yang terus-menerus menonton karena Anda semua itu pasti ingin mengetahui apa yang saya tayangkan. Tapi lagi-lagi saya bukan berkampanye politik atau tidak punya kepentingan politik selain menjadikan warga negara Indonesia itu bisa memiliki pemahaman politik yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk bangsa Indonesia yang tetap bersatu padu,
di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena paham politik saya dari dulu itu adalah Pancasila, nasionalisme, dan juga yang namanya kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan kali ini pertemuan antara Prabowo dan Megawati, tadi saya katakan tidak ada lagi rintangan ataupun kendala politik apapun. Mengapa? Karena kita tahu ya, yang namanya pertemuan politik ya antara Prabowo dan Megawati itu sebetulnya ada suatu pertemuan yang biasa. Mengapa? Karena Megawati dan Prabowo itu pernah menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029 yang lalu ya. Dan kemudian kita juga tahu bahwa terlepas dari posisi politik yang berbeda, namun yang namanya komunikasi politik itu tetap terjaga. Nah, apa yang ingin saya katakan di sini, bahwa biar bagaimanapun, Megawati harus tetap mempertahankan independensi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan harusnya yang namanya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini secara tegas menyatakan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan. Itu satu ya. Kedua, bahwa PDIP akan tetap mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sampai 2029 ya. Dan kemudian akan tetap kritis terhadap pemerintah dan akan tetap membela kepentingan rakyat banyak ya. Sebab PDIP saat ini adalah satu-satunya partai politik yang tidak tergabung dalam Kimplas ya. Ini yang harus kita tahu ya. Dan kita juga tahu ya, mudah-mudahan lagi-lagi PDIP itu tetap membangun suatu komunikasi politik yang sangat baik ya dengan siapapun ya, dan kemudian janganlah kemudian PDIP menjadi bagian dari kekuatan politik di parlemen yang hanya memberikan stempel persetujuan ataupun dukungan terhadap suatu revisi undang-undang yang sedang terjadi di Indonesia ya. Saya beri contoh misalnya seperti kemarin ya, PDIP itu adalah partai utama di dalam panitia kerja di Komisi 1 ya, yang tentang revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ya. Yang kita juga tahu bahwa ini banyak dikritik oleh banyak pihak ya. Bahkan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga sudah membukukan atau mengirim surat untuk melakukan satu judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang TNI. Dan kita juga tahu akan ada juga beberapa undang-undang yang juga akan menentukan masa depan politik Indonesia, termasuk juga Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga akan direvisi. Dan satu hal juga yang sangat penting, ini adalah Undang-Undang Penyiaran, ya. Karena Anda tahu ya, kalau ini kemudian PDIP tidak bersikap kritis, Anda bisa bayangkan bahwa tidak akan ada lagi yang disebut dengan kebebasan pers ya, atau kebebasan orang untuk berbicara dan berpendapat ya. Saya beri contoh di situ ya, nanti akan ada pasal yang terkait dengan pasal penghinaan, kemudian pasal yang kemudian bisa menjadi pasal karet ya, yang akan luas sekali interpretasinya. Dan yang lain juga ya, yang harus kita hati-hati adalah persoalan cyber ya, dan kemudian juga yang disebut dengan pasal penyiaran yang terkait dengan kebebasan orang untuk berbicara mengenai media dari media sosial ya. Kalau kita tidak hati-hati, saya beri contoh ya, nanti media-media sosial atau kebebasan orang untuk berbicara melalui media sosial ini juga akan bisa dibungkam melalui undang-undang penyiaran tersebut ya, yang kita tahu ini juga sudah akan terjadi pada tahun lalu di masa pemerintahan Joko Widodo ya, dan ini tertunda pada tahun ini. Dan kita juga tahu tidak sedikit orang baik dari kalangan media massa mainstream ya, seperti
surat kabar, majalah, televisi yang sudah termasuk juga Dewan Pers ya, yang sudah mewanti-wanti jangan sampai undang-undang penyiaran ini akan sama dengan undang-undang pers pada era Orde Baru ya, di mana di situ ada bahwa pers itu harus memiliki surat izin penerbitan pers ya, kemudian juga surat izin usaha penerbitan, kemudian surat macam-macam ya, dan kemudian juga organisasi kewartawanan dulu cuma ada satu, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Nanti juga mungkin tidak akan ada lagi kebebasan di dalam misalnya Ikatan Jurnalis Televisi ataupun Ikatan Jurnalis Independen dan sebagainya ya. Kalau ini terjadi, terus terang kita akan kembali ke masa Orde Baru ya. Ini yang harus difahami oleh semua partai politik, bukan saja oleh PDIP ya. Dan satu hal juga yang ingin tekankan di sini ya, seperti juga yang selalu dikatakan oleh teman-teman dari PDIP, janganlah kemudian PDIP bergantung kepada tokoh politik tertentu di Indonesia. Mengapa demikian ya? Adian Apitupulu sudah mengatakan kalau kemudian sebuah partai politik atau organisasi politik itu tergantung kepada tokoh, dia tidak punya pijakan di bawah ya. Dan lebih baik PDIP itu mendasarkan kekuatan politiknya pada berpijak pada dukungan rakyat ketimbang bergantung kepada tokoh politik. Dan Anda juga tahu ya bahwa di saat ini, di mana kemudian problem-problem bukan cuma politik tapi juga ekonomi, baik itu ekonomi dalam negeri dan juga ekonomi global, ini juga sangat berpengaruh kepada apa yang disebut dengan kehidupan masyarakat, khususnya wong cilik. Ini juga PDIP yang harus terus-menerus berjuang secara independen untuk membela yang tadi saya katakan ya, bagaimana nasib wong cilik di Indonesia ini, bagaimana kemudian juga ekonomi orang-orang kecil di Republik Indonesia ini, bagaimana orang-orang kecil ini juga kemudian tidak menjadi sebagai warga negara yang hanya pelengkap penderita di dalam politik Indonesia ya, dan bagaimana pula agar posisi PDIP yang saat ini tidak sedikit banyak yang mendukung, baik itu media-media sosial ataupun mereka yang aktif di dalam perjuangan HAM dan demokrasi ya, yang memiliki suatu harapan agar ada satu partai politik yang juga menyuarakan kepentingan rakyat bawah, baik tentang ekonomi, baik tentang sosial budaya maupun tentang politik ya, dan tentunya komunikasi politik ya. Kenapa demikian? Sebab kalau nanti ternyata, saya beri contoh, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan direvisi juga ya, itu kemudian menjadikan polisi sebagai sebuah institusi yang super body, ditambah sekarang juga TNI yang kemudian bisa melakukan apa saja tanpa adanya misalnya persetujuan dari DPR ya, dan kemudian tanpa adanya perintah dari seorang presiden, yang itu berarti ini kita akan kehilangan supremasi sipil di dalam undang-undang TNI yang baru saja direvisi tersebut. Kalau nanti kemudian juga polisi bisa menggunakan pasal-pasal karet mengenai demi keamanan nasional, polisi bisa melakukan apa saja, kemudian ditambah lagi undang-undang penyiaran, ini juga akan juga membelenggu kebebasan orang untuk berbicara dan berpendapat. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib negeri ini di masa depan. Dan karena itu, ya, siapapun yang akan muncul menjadi sekjen, sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggantikan Hasto Kristianto, itu adalah orang yang benar-benar dekat dengan Ketua Umum PDIP, yang selentingannya saya dengar tidak akan ada pergantian Ketua Umum, dan tentunya Ibu Megawati akan bisa memilih siapa orang yang paling tepat menjadi sekjen PDIP. Mengapa? Karena seorang sekjen PDIP itu tentunya harus bekerja 100% dan kemudian juga sangat pandai dalam berbicara, sangat memiliki kecanggihan dalam berhubungan baik antara PDIP dengan partai-partai yang lain,
maupun antara misalnya ketua umum dengan anggota partai. Tanpa adanya suatu kecanggihan berkomunikasi politik yang baik, akan sulit bagi Megawati Soekarno Putri untuk kemudian mengandalkan kebijakan-kebijakan politik dan komunikasi politiknya baik ke bawah maupun ke partai-partai yang lain. Dan ini tentunya akan benar-benar harus diperhatikan. Satu sisi lagi yang harus diingat ya, PDIP tidak perlu takut untuk kemudian kehilangan dukungan dari tokoh-tokoh politik ya, yang selama ini masih mempengaruhi politik Indonesia. Kenapa? Kasus di Jakarta ini adalah suatu hal yang benar-benar pelajaran terbaik bagi PDIP, bahwa dia bisa menang secara terhormat walaupun dikepung oleh satu gabungan partai politik yang begitu dahsyat. Apa yang saya katakan di sini? Dukungan orang per orang, dukungan rakyat bawah, pendidikan politik yang sangat baik kepada masyarakat, ini jauh lebih penting dibandingkan sekedar bagi-bagi bansos atau membuat undang-undang yang kemudian bisa menghancurkan demokrasi di Indonesia. Berikan pendapat Anda.